Oke, halo kan semua, apa kabar? Dengan hadiah hari ini tanggal 21 April 2017 dan 3 hari lagi Genesis akan melaksanakan token auction ya, pelelangan token, dan ini merupakan sesuatu yang lumayan hangat dibicarakan lah ya, baik itu di komunitas Ethereum dan juga komunitas cryptocurrency yang di Indonesia ya. Oke, jadi kawan-kawan juga sering bertanya bagaimana sih mengikuti apa nih token sale-nya, gimana caranya ya, tolong tunjukin lah caranya gitu-gitu. Oke, jadi nggak apa-apa, saya akan tunjukin caranya semuanya. Cumannya ada baiknya kalau kita ngomong-ngomong sedikit lah ya tentang tokennya ini ya, tentang platformnya Genesis itu ya. Jadi apa sebenarnya Genesis, bagaimana fungsi kerjanya ya. Karena saya rasakan itu perlu ya untuk mendalami dulu fundamentalnya sebelum berinvestasi. Oke, jadi sekali lagi seperti biasa video-video yang lalu, bahwanya video ini saya rekam atas tujuan referensi ya, untuk edukasi dan bukanlah merupakan nasihat finansial. Oke, jadi pastikan kalian melakukan riset kembali sebelum membuat keputusan untuk invest atau enggaknya. Oke, jadi Genesis ini sebenarnya ialah sebuah platform yang dimanfaatkan untuk prediksi market. Oke, dalam arti kata lain ya, kita bisa membuat sebuah market sendiri, sebuah pertanyaan ya, dan kemudian kita bisa memunculkan opsi-opsinya dan orang bisa ikut ke dalam market itu dan kemudian bertrading. Oke, jadi contohnya ejeknya seperti ini. Siapa sih yang akan menjadi apa nih, presiden, oke, di Indonesia tahun 2019? Oke, mungkin A Jokowi, B entah siapa, C entah siapa gitu kan. Dan jadi orang-orang dengan ilmu dia sendiri, dengan data-data dia sendiri, dengan kepandaian dia sendiri, mereka akan membeli saham-saham itu ya, opsi-opsi yang kita bikin ya, seseorang bikin. Dan ketika nanti sudah mencapai opsi akhirnya dan ada pemenangnya, maka sesiapa yang memegang saham itu akan mendapatkan semua duit ya, semua ether yang ada dalam sebuah market. Jadi ini namanya prediksi market. Dan prediksi market di Genesis itu ada sebuah sistem juga yang namanya kita panggil Oracle ya. Oracle adalah sebuah penentu, sebuah keputusan lah ya, maksudnya sebuah keputusan akhir. Dan Oracle ini bisa dalam bentuk source, oke, bisa dalam bentuk link source, oke. Maksudnya kalau kamu ada link yang menunjukkan bahwa itu adalah pemenangnya, maka itulah oracle-nya, ataupun bisa juga dari orang lain yang kamu tunjukkan jadi oracle, oke. Jadi inilah bagaimana cara kerjanya platformnya Genesis. Nah, tentu saja platform ini semuanya memerlukan token ya untuk berfungsi, oke, karena kalau tanpa token dia nggak bisa ya. Dan cukup unik ya, karena token JNO yang dijualkan, yang di auctionkan, yang dilelangkan, itu sebenarnya tidak membawa apa-apa fungsi terhadap platform Genesis itu sendiri. Oke, karena kalau kamu mau menciptakan market sendiri, mau membayar fees, itu tidak menggunakan token JNO. Oke, nggak menggunakan token yang satu ini, tapi dia menggunakan token yang namanya WITS ya, WIZ. Nah, WITS inilah yang baru bisa digunakan, dibayarkan untuk berinteraksi terhadap platform Genesis ke depannya. Nah, jadi JNO ini untuk apa? Nah, jadi JNO ini adalah untuk menciptakan WITS. Oke, jadi seseorang yang mempunyai JNO token ini ya, mereka bisa mengelok ya, maksudnya mengunci JNO dia ke dalam smart contract minimal 1 bulan, maksimalnya terserah 1 tahun juga bisa, ataupun mau 3 bulan juga bisa. Dan dia akan menciptakanlah token yang namanya WITS seiring waktu berjalan. Oke. Nah, jadi pada saat kamu mengelok, kamu akan langsung dikasih 30% langsung, oke, dari token WITS yang seharusnya dia jana. Dan seberapa banyak yang dia jana itu tergantung dengan berapa lama yang hendak kamu lock. Kok kamu lock lebih lama, berarti lebih banyak token WITS yang kamu dapatkan. Itu ada perhitungan, ada kalkulasinya. Oke, jadi kamu akan terima 30% dulu sebagai uang muka ya. Barulah nanti 70%-nya itu pelan-pelan dibayarkan ya dari waktu ke waktu. Oke, jadi kalau token JNO yang kamu ngelokkan ke smart contract itu nggak bisa digunakan lagi. Oke, kamu harus tunggu sampai dia waktunya habis, baru bisa kamu tarik, baru kamu bisa tradingkan gitu ya. Oke, jadi ini fungsi token JNO. Dan cukup menarik juga bahwanya sekiranya ya di dalam prediksi market itu seseorang tidak mau membayar fees menggunakan token WITS ya, mereka juga bisa bayar menggunakan Bitcoin, menggunakan Ether, oke. Tapi duit yang mereka bayar itu, maksudnya kalau mereka bayar menggunakan Ether atau menggunakan Bitcoin, maka duit-duit itu ya akan digunakan untuk membeli Genesis kembali di market, oke. Jadi ketika foundernya itu membeli
JNO di market, maka JNO itu akan dibakar. Jadi supply token JNO dapat berkurang seiring waktu berjalan ya, apabila orang tidak menggunakan WIX token. Jadi ini WIX token berfungsi untuk platform Genesis membayar fees dan juga untuk menciptakan market. Jadi ini fungsinya dia. Oke, ini ada dituliskannya. Pay trading fee, create market, speculate on event outcome, subsidize market and participant fees. Oke, jadi seperti ini lebih kurang tentang dua token ini. Dan seterusnya saya mau ngomong tentang aplikasinya ya, karena penggunaan Genesis sebagai prediksi market itu lumayan luas aplikasinya, bisa digunakan sebagai financial instrument ya, kemudian bisa juga sebagai hedging ataupun asuransi ya. Contohnya kalau kamu memegang token Ether, contohnya kamu sekarang megang Ether ya, dan kamu takut kalau Ether itu jatuh atau gimana, kamu bisa bikin market prediksi di Genesis ya, bawahnya bagaimana dengan harga Ether. Oke, 1 minggu lagi dari sekarang, kamu kasih aja opsi ya, di atas $50 ataupun di bawah $50. Kalau kamu takut harganya turun, kalau kamu turun harga Ether, berarti kamu kan rugi karena kamu megang Ether. Tapi kamu bisa bet, kamu bisa maksudnya kamu bisa masukkan lagi taruhan ya di market Genesis bahwanya harganya akan turun. Jadi kalau misalnya benar-benar turun, maka di market Genesis kamu mendapatkan untung. Sebaliknya kalau kamu kalah di market Genesis nggak apa-apa, karena di market yang sebenarnya kamu kan megang Ether, harganya kan naik. Nah seperti itu kasus penggunaan ya. Jadi cukup luas ya kasus penggunaan ini, dan juga bisa digunakan sebagai informasi lah ya, untuk mendapatkan informasi dari crowd ya, dari orang rame, dan sebagai penentu nilai juga ya. Seperti ini ya, kamu bisa menggunakan market ini untuk menentukan, untuk memunculkan ya, ataupun kita panggil apa tuh, untuk menilai ya sebuah harga, kan menggunakan estimasi prediksi market ini. Oke, lalu bisa juga digunakan sebagai governance. Jadi ini adalah sesuatu yang baru ya, karena di Genesis mereka ada sebuah sistem yang namanya Futarchi ya. Jadi Futarchi itu ini ada roadmapnya sebenarnya ya. Jadi Futarchi itu belum akan ada dalam waktu dekat, tapi di masa hadapan akan ada. Dan itu bisa digunakan untuk seseorang memanfaatkan platform Genesis untuk membuat keputusan sebuah perusahaan atau sebuah dana ya, dengan sistem voting. Nah ini yang kita masukkan dengan Futarchi governance. Oke. Dan banyak-banyak lain lagi lah, mungkin sport betting, dan ini sudah biasa lah ya untuk betting gitu ya. Jadi orang-orang bisa datang ke Genesis, para developer dapat datang ke Genesis untuk menciptakan aplikasi di atasnya dan yang mengandalkan ya keseluruhan sistemnya ini. Oke, jadi ini lebih kurang kasus penggunaannya. Oke, dan di sini di layar depan monitor saya ini adalah berhubungan dengan roadmapnya ya. Jadi di Q2 yang saat ini ya, nanti kedepannya mereka akan melaunching Genesis.js beta dan smart contract beta. Dan ini yang saya sebutkan tadi ya, yaitu sebuah tools yang memudahkan para developer website untuk membangun aplikasinya di atas Genesis. Oke, ini akan di launching dalam waktu dekat ini di Q2 2017. Dan bejibun lah ya, bejibun roadmap yang sudah dijelaskan di sini. Akan ada hackathon lagi, lalu ada pengintegrasian Tapa Reality Oracle ya, Oracle Integration. Oke, kemudian di Q4 barulah akan ada namanya JNO dan WIX functionality. Oke, jadi ini penting ya, saya kasih highlight warna orange. Saya masukkan ini adalah penting karena harus dipahami ya, dengan menuliskan Q4 ya, bahwanya JNO dan WIX functionality artinya konsep WIX token ini cuma bisa digunakan nanti di akhir tahun. Oke. Jadi sebenarnya Genesis ini masih banyak development yang harus mereka capai sebelum bisa mencapai minimal viable product. Oke, jadi kalau kalian invest ataupun ikutan dalam token auction ini, pastikan kalian memahami bahwa ini adalah sesuatu investasi untuk jangka masa panjang. Oke. Dan nanti di tahun 2018 barulah semuanya bisa kita tengok ya, satu persatu pencapaian besarnya ya, seperti Genodex Alpha. Oke, jadi ini adalah DEX ya, Decentralized Exchanger, tapi dia versi Genesis ya, yaitu orang bisa trading di dalam platform dia secara desentralisasi. Lalu ini ada Futarchi Alpha yang tadi saya ngomongkan tentang governance ya, Futarchi. Oke, lalu nanti akan ada desktop version Genesis Standalone Client Alpha.
lalu akan lebih banyak dApps lagi, satu demi satu bermunculannya aplikasi-aplikasi baru bermuncul di atas Genesis. Dan nanti akan ada lagi namanya mobile lah ya, mobile client untuk Genesis di Q3 2018, dan kemudian akan ada lagi Genesis Dev Store. Jadi ini adalah sesuatu roadmap untuk jangka masa panjangnya. Oke. Dan kalau untuk saat ini ya seperti inilah rupa bentuknya. Oke, Genesis ya. Sekarang kita sebenarnya sudah bisa memakai, bisa menggunakan prediksi marketnya. Tapi terus terang saja saya udah coba otak-atik ini. Aku bahkan ada balance sedikit dan ternampak masih susah lah ya untuk pakai, masih nggak ramah lingkungan. masih susah untuk seseorang yang biasa-biasa untuk menggunakan market prediksi ini. Jadi seperti inilah bentuk alfanya. Tapi kalau bagaimanapun sesuatu yang bagus juga, karena setidaknya mereka punya sesuatu yang sudah bisa orang demokan, orang bisa coba ya. Oke. Dan saatnya kita akan memasuki topik yang berikutnya, yaitu tentang token auction ya, bagaimana apa saja spesifikasinya. Oke. Jadi Genesis akan menciptakan JNO token itu sebanyak 10 juta token totalnya ya, dan akan dimulai pada April tanggal 24 ya, jam 12 PM EST. Nah, jadi Genesis hendak mencapai maksimal funding itu 12, juta US dollar, dan tidak ada minimal funding dan juga tidak ada deadline-nya ya. Jadi crowd sales-nya ini akan terus berlangsung. Oke, nggak akan stop ya sampai dia mengumpulkan 12,5 juta dolar. Oke, dan sesuatu yang unik yaitu cara tokennya ini dilelangkan, yaitu dia mulai dengan harga yang paling tinggi dulu. Oke, jadi di hari pertama, maksudnya di detik pertama ya, itu harga tokennya adalah 30 dolar. Oke. Tokennya adalah 30 dolar, dan kemudian seiring waktu berlalu, jam demi jam ya, dia akan semakin murah dan semakin murah lah ya, sampai mungkin di hari ke-7 akan konstan di 1 dolar lebih, seperti itu ya, akan konstan ya. Nah, jadi ini kita panggil sebagai reversal, gimana kita aja tuh, reversal Dutch auction ya, yang cukup memicu kontroversi ya. Banyak juga komunitas di Ethereum yang nggak suka sih sebenarnya dengan konsep seperti ini, tapi ya gitulah ya, Genesis hendak menjadi sebuah proyek yang lain dari yang lainnya. Nah, jadi memandangkan harganya dimulai dengan mahal dan juga mereka punya maksimal funding ya, maksimal dolar yang mereka hendak capai hanya 12,5 juta dolar. Untuk itu, jika saja ya di detik pertama ataupun di hari pertama itu langsung ludes, oke, maka itu akan menjadikan sebagian besar token Genesis yang tidak terjual. Oke. Karena gini loh, karena mereka kan ada 10 juta token nih ya, 10 juta token yang ada di dalam platform Genesis yang ada di dunia lah ya. Dan 9 juta aja yang dijualkan ya, karena yang 1 jutanya itu untuk tim founder dia, untuk dibagi-bagikan kepada tim founder. Dan 9 juta ini tidak semestinya ya akan terjual semua, dikarenakan harga yang bervariasi ini. Oke. Jadi contohnya kalau terjual dengan harga 30 dolar ataupun dengan harga 10 dolar per satu token, maka itu akan menyisakan sekitar 90% token Genesis yang gak terjual. Jadi kalau 9 juta kalikan 90% itu akan lebih kurang 8,1 juta token yang gak akan terjual. Dan token yang gak terjual ini itu akan dimiliki oleh fondasi Genesis. Oke. Jadi fondasi Genesis ini akan memiliki sisanya token ini, dan token ini akan akan di lock, akan di lock ke dalam smart contract selama 3 bulan atau 1 tahun ya. Saya nggak tahu berapa lama ada disebutkan, tapi saya sudah lupa, dan akan mengenerasikan WITS token. Nah, jadi token ini adalah milik mereka untuk digunakan ya, mereka bebas menggunakannya ya oleh para founder. Beberapa orang lah yang memegang kunci ini, termasuk dua orang orang penting di konsensus ya, yang memegang kunci ini untuk menginsentifkan para developer yang datang ke dalam Genesis platform menciptakan aplikasi mereka. Oke. Jadi segala sesuatu kayak gini ya, jadi lumayan masuk akal ya kenapa orang nggak suka. Karena orang nggak sukanya yaitu kalau para founder memegang
banyak token, otomatis ini bikin orang risau. Oke, apalagi kalau kita berbicara tentang matematika ya, ataupun prinsip keuangan. Contohnya ya, saya punya punya 10 biji permen. Oke, saya punya 10 biji permen dan saya jual satu permen itu 1.000. Berarti 10 biji permen itu harganya 10.000 kan nilainya ya. Dan saya jual lah ya, dan kemudian ada orang beli. Oke, si A, si B itu beli masing-masing $1 $1.000 $1.000. Jadi masih ada sisa 8 permen sama saya yang senilai 8.000. Dan tiba-tiba saya bilang, oh sudahlah, saya nggak mau jual lagi 8 permen saya ini, saya mau simpan aja untuk saya gunakan. Dan otomatis ya, dalam kasus ini berarti 10 permen itu bukan bernilai 10.000 lagi, tapi 10 permen itu bernilai 2.000. Jadi orang yang beli satu permen itu dengan harga 1.000, dia akan rugi dong ya, karena harganya bukan lagi 1.000 satu permen, tapi 2.000 untuk 10 permen. Oke, jadi seperti itulah yang membuat orang nggak suka sama sistem konsep seperti ini. Oke, jadi ini bisa memicu kepada kurangnya support ya terhadap Genesis di masa depan, dan ini mungkin lah ya, mungkin aja. Jadi secara tidak langsung ini adalah sebuah resiko yang harus dipahami lah ya sebelum ikutan dalam auction sales ini. Oke. Dan seterusnya berbicara tentang bagaimana cara mengikuti cross salesnya ini sebenarnya kayak gini caranya, nggak susah ya, karena di sini situsnya ya, genesis-token.digital.ro ini adalah versi testnet, jadi ini bukan yang asli, ini hanya percobaan doang. Oke, tapi yang nanti yang asli juga akan serupa seperti ini. Oke, jadi kalian bisa mengikuti juga lah ya panduannya ya. Oke, jadi pertama-tama di sini kok kalian kebawakan di sini ada tombol buy token, dan kalian akan masuk ke dalam sebuah menu seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan Genesis Light Wallet, ataupun kalian mau menggunakan smart kontraknya untuk berinteraksi dengan token sales juga bisa, ataupun menggunakan Kraken juga bisa. Cuman Kraken ini saya rasa nggak cocok lah, karena Kraken untuk orang USA aja, untuk orang Amerika doang. Oke, jadi cara yang termudah mungkin kalian bisa menggunakan Genesis Light Wallet, yaitu kamu klik option yang satu ini, kalian bisa tekan continue. Oke, lalu setelah tekan continue, nanti ada generate dan juga restore ya. Tentu saja kalian kan belum punya Light Walletnya, jadi kalian harus generate. Nah, setelah kalian generate, kamu goyang-goyangkan aja mousemu seperti ini ya, supaya dia bisa 100%. Oke, digoyang-goyangkan terus. Nah, jadi di sini adalah seed kamu ya, seed Anda ini harus disimpan dengan baik, karena kalau hilang nggak bisa lagi kamu akses apa namanya nih, wallet kamu ya. Jadi ini harus kamu copy, ingat ya, harus di copy, nggak boleh nggak di copy. Nah, lalu kamu masukinlah password untuk mengenkripsikan wallet kamu, dan ini nggak boleh lupa juga ya, kalau lupa bisa fatal ya, jadi jangan lupa. Oke, create wallet seperti ini, muter. Oke, ini saya catat ya, ini adalah seednya, ini adalah passwordnya. Dan untuk password ini lebih bagus jangan dilupakan deh ya. Meskipun saya nggak, sebenarnya saya nggak begitu pasti apakah penting atau enggak ini, tapi intinya jangan dilupain aja lah ya, dituliskan di satu kertas di satu tempat. Nah, kalau sudah, kalian save wallet Anda ya, di download. Oke, ini ada download, kalian bisa di save aja ya. Oke, di save. Nanti seperti ini dia bentuknya. Mana dia? Nah, seperti ini Genesis Wallet ini disimpan aja di tempat yang aman. Oke, jadi setelah itu tekan continue, dan akan muncul tulisannya, kalimat bahwanya your wallet has been generated successfully ya, dan kita akan diminta restore kembali seed kita. Oke, jadi di copy lagi ya, masukin lagi wallet seed kita, lalu masukkan passwordnya sekali lagi ya, kemudian create wallet. Oke, jadi tunggu sebentar ya. Kemudian dia akan minta download lagi, terserah mau download lagi atau nggak mau juga nggak apa-apa. Tekan continue. Nah, jadi seperti inilah like wallet kita ya di Genesis. Oke, di sini ada wallet address kita, dan di copy ya wallet address ini, karena penting ya untuk apa namanya nih, untuk melakukan transferan Ether nanti ya, ataupun untuk melakukan pengecekan ulang.
Dan di sini ada balance kita lah, Ether kita, ada Genesis token kita, lalu kita bisa kirim juga Ethereum ke address lain, kita bisa kirim juga Genesis ke address lain, oke. Dan tentu saya harus sama ya. Kalau Ethereum kirim ke address Ethereum ya, seperti itu. Dan di sini ada buy token. Oke, di sinilah kita bisa membeli tokennya itu. Sebenarnya bukan buy token ya, sebenarnya tepatnya seharusnya katanya ialah bit token ya, bit token ya. Karena ini sebenarnya kita bukan membeli token, kita mengebit, oke. Dan sebelum kamu mengirimkan Ether ke sini ya untuk membeli tokennya untuk mengebit tokennya Genesis ya, tekan JNO itu, ada baiknya kamu double check lagi, oke. Jadi semua persiapan ini kamu lakukan sebelum cross sale-nya bermula. Kamu harus double check, oke. Yaitu kamu log out ya. Kamu pastikan bahwa seed kamu itu adalah addressnya kamu ini, oke. Jadi kita harus double check, oke. Tekan ini ya, use Genesis Net Wallet lagi, tekan continue, lalu tekan restore, oke. Restore from the seed, oke. Masukkan lagi lah seed yang tadi, oke. Di paste, continue, masukkan kembali passwordnya ya, oke. Create wallet, tunggu bentar ya, lalu akan muncullah seperti biasa download itu ya. Oke, download ini aku add-kan aja, continue, oke. Jadi di double check lagi bahwanya addressnya adalah sama, OX85, oke. Ini benar ya, belakangnya OC9B, oke. Jadi benar ya, cocok ya, berarti kita ini ada walletnya kamu ini, oke. Barulah kamu boleh mengirimkan Ethereum, oke. Jadi kamu bisa dengan aman mengirim Ethereum, dan selalu kirim Ethereum yang kecil dulu, yang sedikit dulu ya, jangan langsung banyak-banyak sekalian ya, nanti galau dong. Kirim sedikit dulu untuk ngetes ya. Dan setelah kamu kirim, barulah kamu bisa berpartisipasi dalam buy token ini, oke. Tapi di sini saya nggak punya Ether ya, saya nggak punya Ether di dalam Kovan testnet ini. Jadi saya harus log out ya, saya harus keluar keluar dulu karena saya mau login menggunakan akun yang punya Ether ya, punya Ether testnet, oke. Restore, tunggu, saya login dulu ini ya, ini akunnya, ini adalah addressnya, oke. Tekan create wallet, kemudian download, add-kan lagi, continue. Nah seperti ini, oke. Saya punya 0,004 Ethereum, dan tadi saya juga sudah sempatlah bereksperimentasi untuk mengirimkan lebih kurang 4 Ethereum gitu ya. Dan ada sesuatu yang belum sempat saya bahas ya, yaitu berhubungan dengan apa namanya ini, Dutch model ya, Dutch auction model ini. Bahwanya sekiranya ya, contohnya eceknya ya, kamu masuk di harga $20 contohnya, oke. Tunggu, kamu masuk di harga ini kayak mana nih, sebentar, udah, tunggu. Contohnya kamu masuk di harga $20 lah ya per satu Genio token, oke. Dan kamu masuknya adalah sebanyak 1 Ether, oke. Contohnya 1 Ether, dan 1 Ether itu berharga contohnya $40 lah, $40, oke. Jadi kamu masuk $40. Ini biar mudah hitung ya, oke. Lalu seiring waktu berjalan kan mereka mau mengumpulkan $12,5 juta, dan tidak semestinya kamu mendapatkan 2 Geno token ya, karena 40 bagi 20 kan sama dengan 2. Enggak semestinya, karena dia tengok siapa yang terakhir, oke. Contohnya yang terakhir di hari ke-7 ataupun di hari ke-8 ataupun di hari ke-6, contohnya yang terakhir sebelum dia mencapai $12,5 juta, harga terakhirnya ialah $2 per JNO, oke. Asetnya kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya $2 per Geno ialah harga terakhirnya pada saat dia mencapai maksimal funding $12,5 juta yang tidak memungkinkan sesiapapun untuk mengikutinya lagi, maka harganya akan sama rata, oke. Jadi kamu akan mendapatkan $40, oke. Ini $40 dibagi $2, oke. Jadi bukan dibagi $20, dibagi $4 sama dengan 20 Geno token, oke. Jadi ini harus diketahui, harus dipahami, yang tadi saya lupa sebutkan ya. Tadi sebelumnya saya lupa ngomong, dan saya ngomong di sini supaya kalian paham lah ya, bahwanya harganya bukan mengikuti harga kamu masuk, tapi mengikuti harga yang terakhir orang masuk, oke. Jadi tidak semestinya kamu masuk di harga yang paling mahal kamu akan mendapatkan harga mahal, enggak ya. Semuanya akan sama rata, tergantung siapa sih yang terakhir yang masuk, oke. Jadi seperti itu lebih kurang penjelasannya. Dan di sini saya akan coba send sedikit Ether ya.
entah bisa atau enggak ya gini, sedemikian sedikit Ether saya. Saya coba send 0,001 0,001 ya, kayaknya cukup deh. Oke. Dan kalau misalnya kamu punya Ether ya, kamu masukin Ether kamu berapa yang hendak kamu ngebit, kamu tekan buy. Oke, tekan buy kayak gini. Oke, lalu masukin password kamu sekali lagi, tekan continue. Oke, lalu akan muncul kayak gini, tunggu 20 detik dan ini lagi awaiting confirmation. Kayaknya sukses atau enggak? Sukses. Oke, berarti cukup ya. Oke, dari ini sukses dan sini saldo saya sudah berkurang 0,04 kan menjadi 0,03 dipotong fees. Oke, jadi ingat ya, kamu harus bayar gas fee. Jadi jangan pas-pas, jangan kalau balance kamu adalah, contohnya balance kamu misalnya adalah 10 Ethereum. Oke, kamu jangan masukin pas-pas 10 Ethereum gitu, nggak bisa ya, karena kamu harus bayar gas fee. Jadi masukin 9, sekian gitu ya. Oke. Jadi ini kalau sudah masuk seperti ini, maka nanti bisa dicek lah transaction history-nya. Di sini juga sudah komplit ya, sudah bit, sudah komplit value-nya. Dan di sini akan bertambah. Oke, jadi tadi kan 4,2 Ether, sekarang sudah jadi 4,21 Ether. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke, jadi ini ada salah satu caranya ya, gimana cara mengikuti token auction-nya, tapi ada cara nomor 2. Oke. Ada baiknya jika kalian mengetahui cara yang nomor 2 juga, karena takut kalau mana tahu situsnya ini tiba-tiba hang atau nge-lag ya. Jadi kalau tahu cara nomor 2 berarti kamu kan ada backup ya, ada cara yang lain untuk mengikuti token sales. Oke, jadi saya akan tunjukkan caranya. Oke, yaitu kita menggunakan smart contract. Oke. Berinteraksi dengan smart contract-nya langsung, bisa melalui MyEther Wallet ataupun melalui Miss Wallet. Oke, sudah tentu lebih bagus melalui Ethereum Wallet, melalui Miss Wallet. Tapi dikarenakan komputer saya ini nggak punya Miss Wallet, maka saya tunjukkan yang MyEther Wallet aja lah ya, yang lebih simple. Oke. Nah, jadi seperti ini. Tadi saya pilih opsi kedua dan akan muncul lah. Oke. Sorry. Kamu pilih opsi yang kedua, tekan continue, akan muncul kayak gini. Dan apa yang kamu harus lakukan ialah pergi ke myetherwallet.com ya, seperti ini. Lalu kamu masuk ke menu kontrak. Oke, ke menu kontrak. Setelah itu kamu masukin di sini, kamu balik ke sini dan kamu tekan copy address. Jadi saya nggak merekomendasikan Anda untuk copy kayak gini ya, jangan di highlight ya, tapi ditekan tombolnya ya. Karena kalau kamu highlight, kamu nggak bisa highlight semua, kamu akan kekurangan ya, apalagi di sini panjang nih mau di copy. Jadi kamu tekan aja tombolnya ya, sudah dipersiapkan tombolnya, tekan tombolnya, lalu kamu di sini kamu paste, oke. Dan kedua yaitu kamu cari ini Genesis Token Auction JSON Interface ya, copy JSON Interface, ditekan lagi tombolnya. Oke, lalu balik lagi ke MyEther Wallet dan pastekan ke sini ya, pastekan ke kotak ini. Oke, jadi panjang kayak gini dia ya. Lalu kamu tekan access ya, access. Lalu kamu select function dan diperhatikan ya, kita mau pilih BID dan bukannya BIDS ya. Jadi bukan bits tapi bit. Oke ya, yang 3 huruf ini. Oke, lalu kamu akan diminta memasukkan receiver address. Oke, jadi receiver address harus cocok dengan wallet address kamu. Oke, kok kamu nggak cocok berarti nanti takutnya Geno tokennya kirim ke orang lain pula ya. Jadi pastikan ini adalah wallet address milik kamu. Percis sama ya, kayak gini sama ya. Oke, lalu kamu masukin Mnemonic karena tadi kan saya bikin menggunakan like walletnya Genesis, jadi saya mengaksesnya melalui Mnemonic, tapi kalau kamu punya wallet ialah dibikin melalui MyEther Wallet, nggak melalui sana, maka kamu bisa memilih private key. Oke, jadi terserah. Oke, jadi saya akan menggunakan ini aja ya, karena saya akan menggunakan Light Wallet tadi. Oke, lalu masih password lagi sama 1 sampai 7 1 sampai 9, lalu saya tekan unlock. Oke, dan ketika kamu unlock kayak gini ya, menggunakan Mnemonic ini agak tricky karena kamu harus klik yang terakhir ini ya, klik opsi terakhir, lalu kamu balik lagi klik opsi yang pertama. Oke, baru dia akan muncul balance kamu dan juga wallet kamu yang cocok. Oke, ini cocok kan, 9cc belakangnya kan, nah ini cocok. Oke, lalu kamu klik, kamu pilih opsi kayak yang sesuai ya dengan wallet kamu, dengan balance kamu tekan unlock lah gitu ya, lalu tekan right. Oke, nah barulah kamu kiriman Ether. Oke, 0,001. Oke, ataupun berapa terserah ya. Ini yang kamu mau ikutan ya, yang kamu ikutan ke dalam token auctionnya. Dan biasanya akan langsung muncul seperti ini otomatis gas limit. Dan saya lebih suka bayar gas limit lebih ya, entah 100.000 entah berapa ya. Tapi dikarenakan saya punya saldo
saldo Ether pun terbatas, saya nggak berani tinggi-tinggi. Tapi kalau biasanya nanti yang di benar-benar yang sebenarnya itu saya biasanya lebih senang gas limitnya 100.000 ya, yang lebih tinggi lah, yang lebih bagus. Oke. Lebih maksudnya lebih masuk lagi ya, karena kalau rame-rame orang kirim serentak kadang gas limit rendah nggak masuk dia. Oke, jadi tekan generate transaction, lalu tekan inilah yang warna biru nih, yes I'm sure. Oke, lalu kalau kamu sudah kirim akan keluar receipt, dan kamu bisa cek lah ya receipt kamu apakah masuk atau enggak ya. Ini lagi pending, dan jreng sudah masuk, sudah terkirim dari One Yes One No ke kontrak address. Oke, dan apa yang kamu bisa lakukan seterusnya ialah kamu bisa double check ya, kamu bisa cek wallet kamu apakah balance-nya sudah berkurang atau enggak. Oke, dan di sini saya akan cek lagi lah ya untuk memastikan sekali lagi ya apakah sudah benar atau enggak. Oke, tunggu, saya akan masuk lagi ya ke wallet saya. Tunggu, Genesis like wallet, continue, restore ya. Saya masukkan lagi, saya punya ini nih sheet saya yang ini. Oke, continue lagi input passwords, create wallet, kemudian tunggu bentar ya, tunggu dia loading, dan tekan download, tapi saya tidak mau download, lalu saya tekan continue. Nah, sudah berkurang kan saya punya balance. Tadi kan ada 0,03 ya, kemudian saya kirim 0,01 dari Mew, dari My Ether Wallet, dan sekarang saldonya jadi kayak ini, sudah berkurang. Oke, dan di sini saya punya Ether committed pun sudah bertambah. Tadi kan 4,21, sekarang jadi 4,22. Oke, jadi lebih kurang seperti inilah jalan kerjanya token auction. Ya, token auction. Dan pastikan kalian melakukan research kembali lah ya, lebih mendalam, jangan malas melakukan research, dan ya pertimbangkan baik-baik lah ya bagaimana strategi yang terbaiknya. Oke, untuk mengikuti token sales ini. Dan saya doakan yang terbaik, dan semoga sukses untuk semuanya, untuk Genesis juga semoga sukses, untuk teman-teman lain juga semoga sukses. Dan sekian aja dari saya, dan bye bye.